شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah salat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga tidak ada seorang pun dan satu pun makhluk ciptaannya di bumi ini yang dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salam serta salam kita curahkan kepada besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kemudian dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ditinggalkannya hari kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul dosa meninggalkan salat. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak antara kita merasa itu suatu yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan salat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang meninggalkan salat. Keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat dia adalah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman taraka faqad kafar." Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat, maka siapa yang tak salat dia adalah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua hari ini ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik untuk mendirikan salat? Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Suruh keluargamu salat, suruh istrimu, anakmu salat, dan sabar ketika engkau mendirikan salat. Penghuni neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa menyebabkan kalian berada di dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Salat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan kepada kita tidak berzikir. Kemudian disampaikan kepada Muhammad, lah Nabi sendiri berangkat menuju langit tempat tinggi dan menerima perintah salat. Lalu sebagian kita meremehkan salat yang 5 waktu. Mereka sudah jadi orang baik, karena dia tidak mencuri, tidak narkoba, tidak menjudi, tapi dia tidak salat, istrinya tidak salat, anaknya tidak salat. Dia biarkan semua itu. Berapa banyak orang keluar rumah, jalan kaki naik motor, pulang sudah ditanduk. Dan berapa banyak di antara kita ketika mau keluar rumah, dia pasangkan kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya, orang yang mandikan jenazahnya. Sampai kapan kita melakukan kemaksiatan ini? Melihat perkara ini. Ini terjadi. Allah membuka pintu tobat lebar-lebar. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal ketika datang kematian padanya. Wallahi jemaah, kita yang punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini, ketika ajal tiba, kita yang bisa menangis, menyesal dan berteriak karena mendapatkan siksa yang
hari dari Allah. Lihat kewajiban sholat. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana dia nggak bisa berwudu? Tayamum. Dan dia nggak bisa tayamum, ditayamumin. Bagaimana fungsi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang sakit, sampaikan dopekan, sebulan tidak sholat, keluarganya tidak peduli dengan sholat. Sebagian orang masuk rumah sakit mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau di rumah sakit untuk itu sembuh? Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga begitu dan sahih berkah sholatnya. Dan wajib 13 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud, dan ditambah lagi 13 rakaat sholat rawatib. Beliau dalam sehari 40 rakaat sholat jamaah. Lalu bagaimana kita yang banyak dosa meremehkan sholat waktu? Belajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah, akhirnya tidak diterima. Apa kata Rasulullah SAW? Inna wajula yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'an wa la yutimmu sujudan wa yutimmu sujudan wa la yutimmu ruku'an. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya enggak ada diterima. Sholatnya salah-salah, rukunya sempurna, sujudnya enggak sempurna, sujudnya sempurna, rukunya enggak sempurna. Pendek saya sholat. Di surat Al-Quran Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat, karena ada orang sholat tapi dia lihat, dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Allah berfirman, hafidhu 'ala sholati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian, khususnya sholat yang pertengahan, sholat asar, dan berdirilah dalam posisi tunduk dan penuh khusyuk kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kekurangannya, maka itu datangnya dari setan dan karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Dan ada pun kelebihan dan kebaikannya, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.